Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut soal tuntutan pengemudi ojek online mengenai tarif sekaligus status pekerjaannya, sudah bersama kami melalui sambungan telepon Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi. Ya, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Budi, ini ada penyesuaian tarif yang disebut oleh Menhub akan dilakukan. Nah, sebetulnya kapan akan diberlakukan dan apakah ini artinya akan ada kenaikan tarif? Ya, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor PM12 tentang pelindungan keselamatan dan keamanan untuk para pengemudi ojek online, memang di dalam salah satu pasalnya menyampaikan bahwa setiap 3 bulan sekali kita bisa melakukan untuk meninjau terhadap tarif yang diberlakukan. Dan ini kan sudah cukup lama juga, hampir 1 tahun, nanti bulan 3, peraturan menteri itu sudah kita jalankan, artinya sudah lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dari asosiasi, ada diantaranya juga dari Garda dan sebagainya gitu. Juga ada perwakilan dari beberapa daerah. Mereka meminta tidak hanya menyangkut masalah terhadap tarif yang dilakukan evaluasi kembali, tapi juga menyangkut masalah zonasi. Kita akan mengenal 3 zonasi untuk pembayaran, dengan masing-masing zonasi berbeda tarifnya. Untuk zona 1, 2, dengan 3. Di mana zona 2 itu, zona 1 ada di Sumatera, 2 di Jabodetabek, 3 di Wilayah Timur, itu berbeda. Namun demikian mereka meminta, para pengemudi meminta mungkin dirubah menjadi tiap-tiap provinsi. Jadi artinya masing-masing daerah mempunyai spesifikasi terhadap tarif yang berbeda. Tapi itu kepada daerah-daerah yang potensi cenderung geografisnya agak berbeda dengan daerah yang lain. Karena kita memaklumi juga kemarin Pak Menteri Perhubungan sudah memberikan arahan petunjuk pada saya untuk dilakukan penghitungan kembali, karena untuk daerah yang dengan geografis mungkin turunan, tanjakan tajam, biaya operasional agak berbeda. Dan termasuk juga untuk penghitungan tarif yang semula dengan sekarang agak berbeda, karena memang sekarang kan sudah ada kenaikan BPJS dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga berpengaruh kepada besaran tarif. Namun demikian kita masih sudah dilakukan 2 kali rapat koordinasi kita dengan beberapa stakeholder terkait, termasuk YLKI juga. Dan kita akan putar berikutnya minggu depan, kita ada pertemuan kembali untuk merumuskan terhadap beberapa perubahan pasal dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 dan juga menyangkut masalah besaran tarif. Mudah-mudahan ini akan bisa mengakomodir keinginan dari para pengemudi, terutama yang ada pada lokasi geografis yang mungkin daerah yang cukup berat kalau operasional untuk ojek online itu. Demikian, Mbak. Baik. Pak Budi, soal tarif dari 2 kali rapat dengan stakeholder, apakah sudah terlihat kira-kira daerah mana yang tarifnya akan mengalami penyesuaian atau lebih tepatnya tarif ojolnya akan naik, Pak? Sementara mungkin konsep skema kita, secara umum mungkin zonasi masih kita perlukan ya, zona 1, 2, 3. Tapi untuk daerah-daerah yang karakternya tingkat kabupaten kotanya agak berbeda dan sudah ada ojek online-nya, kemudian lokasinya memang berbeda bebannya, kemudian geografi juga berbeda, itu yang mungkin akan kita tambah lagi. Namun demikian kan perlu kita rumuskan bersama, karena saya dari awal membuat regulasi ini, membuat norma untuk ojek online, ini saya melibatkan beberapa pakar transportasi, melibatkan juga semua stakeholder termasuk YLKI, dan juga terutama adalah melibatkan dari pihak asosiasi para pengemudi dan juga dari pihak aplikator. Jadi nanti willingness to pay masyarakat itu tetap kita akomodir. Saya sudah sampaikan juga bahwa kita memikirkan sustainabilitas dari bisnis ini. Jadi artinya jangan berpikir untuk tarif yang besar, tapi kemudian nanti pelanggannya atau masyarakatnya meninggalkan kita. Karena memang ini harus berkelanjutan. Demikian, Mas. Iya, Pak Budi, salah satu tuntutannya ini kan juga terkait status pekerjaan pengemudi ojek online ini yang kabarnya kan hanya berstatus sebagai mitra tanpa payung hukum yang jelas. Nah, ini bagaimana, Pak Budi? Ya, sebetulnya dari awal kita membuat regulasi PM12 atau saat rapat-rapat awal kita menyusun regulasi, para pengemudi sudah meminta semacam hubungan kemitraan yang jelas antara pihak pengemudi dengan pihak aplikator. Sampai dengan saat ini kalau saya lihat dari beberapa diskusi yang diikuti dan melibatkan dari Kementerian Tenaga Kerja, memang hubungan pengemudi dengan pihak aplikator itu bukan termasuk hubungan industrial antara pegawai dengan katakan dengan perusahaan. Mereka hanya hubungan kerjasama. Kalau hubungan kerjasama artinya keperdataan. Namun demikian kan cukup banyak sekali. Kalau hubungan keperdataan antara pengemudi dengan pihak aplikator itu hanya menyetujui bahwa kerjasama itu akan dilakukan dengan beberapa norma yang diberlakukan. Nah, ini yang kemudian kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Sekjen Kementerian Tenaga Kerja.
Nah, beliau nampaknya sudah cukup akomodatif, responsif untuk mulai merumuskan kembali bentuk hubungan kerjasama ini. Kemudian minimal mungkin harus ada semacam satu lompatan yang cukup untuk menampung aspirasi para pengemudi sehingga pihak pengemudi itu mempunyai bargaining position yang cukup kuat. Baik, Pak Budi, semoga semua pihak diuntungkan dan bahagia dari regulasi yang ada, baik itu pengemudi ojol, aplikator, dan juga masyarakat sebagai penggunanya ya. Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terima kasih sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan.